Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Khadijah Makarim. Teman-teman sekalian, topik kita kali ini adalah tentang cara menulis abstrak skripsi. Nah, baik teman-teman sekalian, saya ingin membantu teman-teman yang sudah selesai nih menyelesaikan penelitiannya, kemudian sekarang akan menulis abstrak. Nah, di dalam penulisan abstrak itu butuh latihan, karena kan kalau abstrak itu tidak boleh terlalu banyak ya. Jadi bagaimana kita bisa merangkum hasil penelitian kita di dalam satu lembar ya, satu lembar ukuran A4 itu semua terangkum di situ. Nah, kita lihat bagaimana cara berlatihnya ya. Nah, kalau misalnya aturannya seperti sekitar 250 atau 300 kata itu kalau di halaman A4 itu satu halaman. Tapi teman-teman nggak usah bingung gimana caranya nih menulis satu halaman, bingung kemudian akhirnya banyak yang dihilang-hilangkan yang penting. Saran saya ketik aja dulu. Mungkin pertama mengetik kamu dapat 2 halaman, tapi kemudian nanti diedit bisa jadi mendapatkan satu halaman yang bermutu ya. Baik teman-teman sekalian, apa yang dimaksud dengan abstrak ini semua ya, hasil penelitian ilmiah apakah di skripsi, tesis maupun disertasi itu di bagian paling depan itu ada yang namanya abstrak. Tujuan dari abstrak itu adalah untuk memberikan gambaran keseluruhan dari isi ya sebuah gagasan yang kamu sampaikan dari hasil penelitianmu misalnya. Oleh karena itu isinya harus akurat ya, singkat, murni hasil penelitianmu, tidak usah diberikan ulasan, tidak usah dibahas, dan tidak boleh ada opini di dalam abstrak. Jadi betul-betul hasil penelitianmu. Kenapa kita harus mencantumkan abstrak? Ya karena ini ingin membantu para pembaca, ingin membantu hasil penelitian ini sebetulnya apa isinya tanpa harus membaca sekian ratus halaman. Nah, kalau ini dikemas dengan baik lalu tertarik, baru nanti akan membaca ke bagian tubuh dari penulisan skripsinya misalnya atau tesis ya. Jadi kalau nggak tertarik ya udah, ketika dibaca abstraknya, oh bukan ini yang saya cari, bukan ini yang ingin saya baca. Jadi berhentilah sampai di abstrak. Oleh karena itu teman-teman, di dalam menulis abstrak sebaiknya dikemas sedemikian rupa dengan menggunakan tata bahasa yang baik, dan kemasannya juga bagaimana menggunakan katanya itu dengan baik, menggunakan tata tulis dan tata bahasa yang baik dan benar. Insya Allah itu akan menarik pembaca untuk ingin mengetahui gagasanmu yang lebih dalam ya, lebih lengkapnya seperti apa. Nah itu ya contohnya. Jadi abstrak itu kalau gampangnya sih mempromosikan ya, hasil penelitianmu ini seperti ini gitu. Kalau kamu mau baca lanjut itu seperti itu hasilnya, dan nanti pembaca akan menemukan sendiri di dalam skripsimu atau tesisnya. Nah, baik teman-teman sekalian, jadi kalau kita lihat itu tadi fungsinya ya, fungsinya adalah menginformasikan. Kemudian jangan lupa bahwa di dalam penulisan abstrak jangan menggunakan singkatan. Abstrak itu berdiri sendiri, tidak menggunakan body note, tidak menggunakan footnote, dan tidak membahas kerangka teori di situ ya. Kemudian di dalam abstrak itu mencantumkan, melengkapi kata kunci, biasanya sekitar 5 atau 6 kata, tidak lebih dari itu ya. Ada yang 3, ada yang 4, sekitar itulah, paling banyak 6 kata. Dan biasanya menggunakan hurufnya yang diakui adalah Arial dan Times New Roman. Baik teman-teman sekalian, abstrak itu isinya ya ada bibliografi dari penulis, yaitu namamu ya. Kalau misalnya ditulis namanya lengkap, kemudian judulnya, kemudian pembimbingnya siapa, tahun berapa, itu di bagian paling depan. Jadi
Kalau misalnya ditulis, pembimbingmu tidak usah menggunakan gelar yang profesor, yang doktor, yang MSI. Di dalam abstrak tidak menggunakan gelar ya. Kemudian abstrak itu mengandung 4 unsur ya. Jadi jangan lupa, jangan banyak-banyak, unsurnya hanya 4. Yang pertama, unsur yang harus ada di dalam abstrak itu adalah latar belakang masalahmu apa ya. Jadi latar belakangmu misalnya ada 4 atau 5 halaman, nah itu diperas sedemikian rupa, intinya itu apa. Nah, untuk berlatih menuliskan inti menjadi satu paragraf terdiri dari beberapa kalimat, itu harus juga kamu belajar kalimat inti, kalimat tunggal, kalimat majmuk itu di dalam satu paragraf itu seperti apa yang mau ditulis ya, sehingga orang paham, oh ini loh latar belakang dari penelitian ini. Jadi itu harus latihan ya. Jadi buatlah dari 5 halaman yang latar belakang itu menjadi satu paragraf yang lengkap dan intinya itu tercapai, disampaikan kepada pembaca ya. Kemudian yang kedua, di paragraf yang kedua, sampaikan tujuan penelitianmu ya. Tidak usah membahas perumusan masalah, karena perumusan masalah dengan tujuan penelitian itu kan sejalan ya. Jadi sampaikan tujuan penelitian saja. Ada berapa tujuannya? Mungkin ada 3, ada 4, sampaikan ya. Kemudian ditulis dengan baik, tentu saja kalau tujuan tidak membuat lagi, tinggal dipindahkan dari bab 1 itu ya di dalam ke dalam abstrak. Kemudian metode penelitian nih yang bab 3. Bab 3 harus dikemas sedemikian rupa, dari sekian halaman yang ada di bab 3 yang menyangkut masalah metode penelitian. Nah, ini harus dirangkum menjadi satu paragraf ya. Satu paragraf yang ada kalimat intinya, ada kalimat pengikutnya ya. Jadi kamu lihat itu harus diungkapkan secara jelas, gamblang, jadi pembaca itu tahu, oh ini loh metode yang digunakannya gitu. Dan kemudian unsur yang keempat adalah hasil penelitianmu seperti apa. Ungkapkan hasil penelitian. Nah, ini tantangan. Bagaimana caranya kamu memeras ya, mencari inti dari hasil penelitianmu yang ada di bab 4 pembahasan dan hasil penelitian menjadi satu paragraf yang utuh ya. Sampaikan hasil penelitianmu itu ya. Jadi bagaimana caranya itu harus berlatih ya. Tulis saja dulu misalnya menjadi 2 atau 3 paragraf, nggak apa-apa. Nanti buat lagi, akhirnya nanti kamu dapatkan satu paragraf yang menyampaikan hasil penelitian yang bagus, intinya dan ringkas. Lalu ditutup dengan paragraf berikutnya adalah kesimpulannya apa dari hasil penelitianmu. Jadi itulah yang dimaksud dengan disebut abstrak ya. Saya ambil contoh misalnya yang sederhana nih ya. Contohnya misalnya nama saya aja misalnya ya, Khadijah Makarim, kemudian tuliskan judulnya misalnya peningkatan kompetensi pendidik anak usia dini dan seterusnya. Lalu tahun berapa, komisi pembimbingnya siapa, dituliskan di situ ya. Kemudian tulis latar belakangnya. Misalnya contoh saja, penelitian ini bertitik tolak dari kerangka berpikir bahwa kompetensi pendidik adalah dan seterusnya. Kemudian ketika kita akan menyampaikan tujuan, sampaikan mau pakai koma antara satu tujuan dengan yang lain atau tidak, pilih yang paling bagus kemasannya ya, pengungkapannya. Misalnya tujuan penelitian adalah, langsung aja begitu, tujuan penelitian adalah 1, kalau saya pakai dalam kurung misalnya 1, kemudian tutup kurung, sampaikan apa ya yang ke-1, ke-2, ke-3 dan ke-4. Kemudian di paragraf berikutnya, yang berikutnya adalah penelitian ini menggunakan pendekatan. Nah, udah mulai masuk ke metode. Penelitian ini menggunakan pendekatan kuantitatif yang dan terusnya dijelaskan ya.
Kemudian di paragraf yang berikut tadi 1, 2, 3, 4, paragraf yang keempat, kesimpulan dari penelitian ini adalah sebagai berikut. Udah sampaikan di situ. Ya, jadi seperti itu, ada 4 unsur di dalam penulisan abstrak. Baik teman-teman sekalian, ini mudah-mudahan bisa membantu. Kelihatannya gampang ya membuat abstrak, tapi kadang tidak bisa sekali jadi, kecuali kamu sudah terlatih di dalam menulis bahasa Indonesia, gagasan dan pikiranmu sudah terlatih menuangkan secara tertulis, bisa cepat. Bagi teman-teman yang belum terlatih, menarik kesimpulan terutama dari latar belakang dan pembahasan, buat aja dulu, mungkin pertama 2 halaman nggak apa-apa, atau mungkin lebih, tapi kemudian makin mengerucut, dan itu bisa dikonsultasikan kepada pembimbing, nanti dibantu bagaimana cara membuatnya. Paling tidak informasi ini membantu teman-teman untuk latihan membuat abstrak penelitian. Insya Allah dari lain kesempatan saya sampaikan topik lain yang sesuai dengan kebutuhan teman-teman dalam menulis skripsi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.